Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pebonsai seluruhnya, pokoknya ya dimanapun Anda berada. Baiklah, di video kali ini saya kembali akan memberikan tips dan trik tentang bonsai anting putri. Dalam hal ini yaitu bonsai anting putri mame. Nah, di sini di depan saya sudah ada satu bonsai anting putri mame dengan ukuran 11 cm ya, seperti ini. 11 cm ini belum bersih ya, karena finishing atau mahkotanya itu belum selesai. Jadi kemungkinan besar finishingnya antara 13 cm sampai 15 cm. Tetapi lihat saja nanti bagaimanakah proses akhirnya. Nah, di sini saya akan men-share bagaimana cara membuat mahkota yang tepat dalam pembuatan bonsai mame supaya terlihat menjadi pohon besar. Terkadang kita dalam membuat top atau mahkota itu terlalu terburu-buru, jadinya membuat top dari mahkota bonsai mame ini terlihat kaku, alias memaksa langsung membuat batang lurus dan dibuat gerumpel bagian atasnya itu langsung menjadi top. Sebenarnya ini simple sekali, namun butuh kesabaran yang intens supaya kita bisa mendapatkan postur tuh si batang sendiri supaya terlihat lebih indah. Nah, di sini bahan anting putri ini tidak begitu lama sih, kurang lebih hanya 2 tahun saja. Namun 2 tahun ini akarnya sudah terbentuk. Saya hanya membentuk dahan-dahannya saja, dahan seperti ini. Sempat stres anting putri ini, namun dengan beberapa treatment sudah saya pulihkan kembali. Nah, di sini sebelum saya memberikan tips dan triknya, kita pruning terlebih dahulu. Beberapa yang saya loss itu sudah cukup besar dan sudah pas proporsionalnya. Oke, kita pruning ya. Oke, teman-teman semua. Nah, di sini kapan sih waktu yang tepat supaya kita bisa mempruning anting putri yang kita punya? Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, ukuran dari si dahan pertama ini kan kurang lebih 1/4 lah dengan si batang ini kan sudah terlihat pas. Nah, kemudian di sini kan sudah terlihat agak nirus nih. Nah, ini sudah pas, ini udah dipotong. Nah, di sini ada tunas 1 dan tunas kedua. Bebas. Biasanya kalau kita dipotong di sini keluar tunas juga dan bisa dibuat anak tangan lagi. Dan di sini sudah pasti dia akan pecah menjadi cucur rantingnya. Nah, di sini kalau menurut saya menggunakan potong di sini. Mengapa? Karena perantingan yang ingin saya buat itu agak sedikit melendor ke bawah atau turun ke bawah. Nah, jadi saya memakai di sini. Nah, di sini juga saya sedikit potong. Ini yang di sini. Karena jadi akan anak-anak tangan juga. Nah, di sini ini saya potong di tunas pertama karena mau lebih rapat lagi perpecahan rantingnya. Ya. Batang ini cukup keren lah anatominya. Liukannya juga di sini terlihat menempel, padahal ini memang asli murni dari batang itu sendiri. Nah, nanti bisa terlihat di bagian belakangnya. Oke, coba kita lihat bagian belakang. Tuh, nah bergabung kan? Seperti itu batang belakangnya. Jadi dia bukan ditempel ya teman-teman. Ini memang murni dari batang itu sendiri. Oke, di sini kita potong lagi bagian atasnya karena sudah imbang. Ini ada satu anak tangan lagi. Nah, sudah imbang ya. Jadi jangan terburu-buru, pesan saya. Pokoknya sudah imbang silakan dipotong. Nah, ini karena masih ada kawatnya, pakai catut saja. Dan ini juga sudah imbang. Kira-kira ini lagi yang di bawahnya juga sudah imbang, sudah pas proporsinya. Nah, yang ini bagian ini sudah imbang juga karena di dahan pertamanya ukurannya segini. Nah, nanti akan tirus
sudah pas kayak gini. Nah ini sudah tenggelam kawatnya, udah pas mau dipotong. Oke, eksekusi. Satu lagi juga sudah pas. Oke, finishing. Baik teman-teman, nah pruning sudah selesai. Sekarang saya mau mempruning bagian daunnya dulu ya. Kita gundulin dulu full supaya kita bisa melihat arah gerak ranting selanjutnya supaya pas. Oke, kita pruning dulu. Oke, sahabat-sahabat semua, sudah kita pruning full di sini. Nah, langkah selanjutnya apa sih supaya kita bisa membentuk bonsai menjadi lebih gampang dan sudah juga bisa melihat arah gerak batangnya gimana atau anatominya. Nah, di sini pertama kali langkah yang kita ambil adalah arah ranting sendiri. Di sini mengapa sih arah ranting kebanyakan bonsai sudah naik ke atas turun ke bawah? Perlu sahabat-sahabat ketahui dan lihat di alam, itu biasanya pohon yang sudah tua, dia akan dahan pertamanya akan naik, artinya dahan muda seperti ini naik. Nah nanti dia kalau sudah terlalu banyak dahan, dia akan menurun seperti ini, Nah di sini baru dibuat rap atau tajuk. Nah itulah menandakan perantingan bonsai itu sudah menua atau sudah matang. Jadi jangan sampai perantingan kita tuh lurus begitu saja atau itu monoton, misalnya langsung menukik seperti ini saja. Kita buat sedikit alur naik ke atas, lalu dia turun ke bawah. Artinya dia baru tumbuh muda ke atas dan sudah banyak ranting, dia turunnya ke bawah. Nah makanya ke arah gerak rantingnya seperti ini. Nah di sini saya akan sekaligus memberikan kawat karena ada beberapa ranting yang perlu dikawatin karena sudah pas dan sudah bisa dikawatin. Oke, kita kawatin dulu ya guys. Di sini dalam pengawatan, karena bonsai mame sedikit hati-hati ya. Kita menggunakan kawat satu. Kalau ada kawat setengah boleh, bisa jadi. Di sini saya punya kawat satu saja, tidak masalah. Nah di sini proses pengawatan tidak ada aturannya juga ya. Yang penting rapi aja teman-teman. Jangan sampai kawatnya nggak punya fondasi atau kekuatan. Jadi pas dipelintir bukan malah bergerak kawatnya. Yang ini, nah ini kan sudah pas nih. Nah ini kan dia naik ke atas, akan kita berikan ketekanan sedikit ke bawah. Oke, kita kawatin. Dalam pengawatan supaya dahannya nggak patah, ini dipegang seperti ini. Bisa dilihat sudah dikawat. Nah ini dahannya kita pegang, lalu kita putar. Selanjutnya seperti itu kita pegang lagi, kita putar. Mata tunas jangan sampai tertutup ya teman-teman. Kalau mata tunasnya tertutup kawat, ya nanti nggak jadi pecah. Nah ini kan seperti ini. Supaya enak dilihat nih, sedikit naikin ke atas, lalu kita tukiin ke bawah. Nah, lalu kita berikan dia arah gerak lurus lagi. Set. Nah, jadi dia seirama antara ini. Nanti di sini akan ada tajuk dan tajuk. Jadi rapnya kelihatan. Di sini kan agak tajuk, di sini kalau keluar lebih bagus. Nah seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, nah di sini tahap pengawatan itu tahapan yang paling asik untuk pembonsai. Karena mengapa? Karena di sini kita berimajinasi, ya, di sini wadah kreativitas kita diuji, gitulah. Nah di sini pengawatan harus sabar ya teman-teman, apalagi bonsai mame. Ini kalau kita salah sedikit, kalau nggak patah dia mati. Rantingnya nggak sengaja dia patah atau retak dari dahannya, jadi sedikit hati-hati ya teman-teman. Nah, seperti ini deketin. Nah, kita bisa lihat di sini walaupun dia bonsai kecil, cuman pengawatannya harus rapat juga ya, rapi ya teman-teman. Nah ini walaupun halus kayak gini, usahakan dia rapi pengawatannya. Nah, tuh jangan berantakan, kencang dan rapi. Oke. Nah di sini kita kawatin seluruhnya dulu, baru nanti kita bentuk. Oke, kita lanjut.
Oke, hampir semuanya dikawatin, tapi ada yang belum, sambil jalan saja. Nah, di sini kita akan membentuk gerak atau arah dari perantingnya seperti ini. Sama seperti saya bilang tadi, dalam bonsai yang pohon tua itu dia pertama alur gerak batangnya naik dulu, kemudian dia turun menukik ke bawah. Baik teman-teman, nah proses pengawatan dan pruning sudah kita lewati di sini. Nah, jadi beginilah proses perpecahan dari pengawatannya. Nah, di sini masih butuh proses pembesaran dan beberapa juga ini masih saya loss karena belum maksimal ukurannya. Di sini ya, nanti di sini kan di sini ada tajuk baru di sini ada top. Nah, terus di sini juga lihat spot pengawatannya. Nah, di sini yang jelas pengawatan itu supaya tidak terlihat kesan tua, arahkan dia dulu sedikit ke atas, baru ditukikan ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada yang naik ke atas, terus ada juga yang turun ke bawah. Nah, geraknya seperti ini, agak ke bawah. Ya. Nah, di sini sudah terlihat jelas. Di sini kan, pokoknya dia mengarahnya ke bawah, jangan tegak ke atas ya teman-teman. Nanti pohon kita terlihat jadi lebih muda, bukan tua pengawatannya. Oke, di sini kita akan spotlight lebih dalam pembuatan top atau mahkota dalam bonsai berukuran mini. Oke, kita lihat lebih dekat. Baik teman-teman, untuk pembuatan top atau mahkota beginilah caranya. Yang pertama kita harus menarik dulu dahan utama di sini. Nah, dahan utamanya lihat di sini. Nah, dahan utama untuk membentukkan gerak ke atas. Nah, sedikit saja pendek. Ini kan ada bekas potongan nih untuk perpecahan batang antara ini dan ini. Nah, di sini dengan ukuran yang harus dibikin tirus juga, ini alurnya ke sini ke atas. Nah, di sini kita buat pecahan. Jadi langsung jangan langsung buat top sepanjang-panjang top di sini, enggak. Jadi top itu supaya terlihat enak harus ada pecahannya juga. Nah, di sini kita potong. Jadi kalau top kalian mamenya kepanjangan itu kan kaku, pendekin aja di mata tunas pertama. Nah, di sini pecahannya satu. Nah, dan di sini pecahannya yang kedua adalah di sini batang atasnya nih. Nah, ini batang atasnya ini kebetulan dia pecah lagi di bagian depan. Nah, jadilah anak tangan lagi di sini supaya melengkapi bagian depan. Nah, kemudian ini kita los lagi, membuat tirus ini. Nah, nanti di sini pecah lagi. Nah, kemudian di sini pecah, baru kita potong bagian sini. Nah, sudah mulai terlihat topnya. Ini kan nanti baru kita arahkan bagian depan ini. Kita isi semua lini. Nah, di sini kan ada bagian juga di belakang. Ini agak mengisi bagian belakang. Nah, di sini ada satu mata tunas yang belum keluar tunasnya di bagian sini kecil. Apabila ini keluar, nah disinilah top akhirnya. Di sini baru pecahan finishingnya. Nah, jadi top itu harus nirus ya teman-teman biar terlihat enak. Jadi jangan langsung dipaksa. Ini lihat. Dari batang bawah gerakannya seperti ini nih. Terus belok lagi ke kanan, baru naik ke sini. Nah, nanti di sini baru kalau sudah di top pengawatannya nggak usah ke bawah lagi seperti yang ini. Ini kan nuki ke bawah. Nah, kalau sudah di atas itu rata-rata pohon tua itu akan mengarah sedikit ke atas. Baik, terakhir dalam proses pengawatan itu harus kuat juga ya teman-teman. Walaupun bonsai mame itu ngawatnya harus rapi nih ya. Jangan bertumpang tindih bahasanya. Nah, ini proses wiringnya seperti ini. Ini kan sudah imbang nih. Kita tinggal mencari
cucu rantingnya saja, maaf anak ranting, baru nanti ke cucunya. Ini proses perpecahannya. Nanti dia di sini geraknya nanti akan ada di sini ya. Di sini tajuknya akan menyusul, di sini menyusul dan jadi di sini meningkat seperti ini. Jadi batangnya akan melebar sejauh sini dan di sini nanti terlihat akan lebih pendek seperti itu. Ya. Oke, inilah dalam proses pembuatan mahkota. Silahkan dicoba. Yang penting sabar dan subur. Oke, jangan terlalu cepat dipotong. Dalam bagian atas ini kita besarkan dulu supaya timbul batang baru alias penirusan batang. Kemudian proses perantingan silakan sebebas mungkin. Teman-teman memiliki imajinasi dan inspirasi dalam pembuatan bonsai. Sekali lagi saya bilang tidak ada yang salah. Yang salah itu apabila akarnya di atas, batangnya di bawah. Nah, itu yang salah cuman. Oke. Silakan mencoba bonsai anting putri, bonsai yang paling mudah dalam proses pembentukan. Apabila stres bisa lihat di video saya, dan media tanamnya juga bisa dilihat di media saya karena pot ini sangat kecil ya, teman-teman. Hanya sekitar 15 cm dengan bahan 10-11 cm. Oke, terima kasih. Jangan lupa apabila ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Dan apabila ada kekurangan, kita sama-sama belajar. Maju terus perbonsaian Indonesia. Good luck.